Halo, jumpa lagi dalam channel YouTube Sinta Pramadewi. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah pengalaman saya untuk mengikuti vaksinasi kanker serviks. Nah, vaksinasi kanker serviks itu pertama kali saya lakukan pada tahun 2018 lalu, itu pada saat saya belum menikah. Vaksin kanker serviks kenapa sih penting gitu ya? Ya, satu itu adalah kanker, seperti yang diketahui bahwa kanker serviks itu merupakan salah satu pembunuh yang paling banyak juga ya yang terjadi pada wanita, khususnya wanita di Indonesia. Itu yang disebabkan bukan saja karena hubungan seks bebas, tapi juga karena virus yang juga kita nggak tahu ya keberadaannya. Jadi oke. Nah, untuk vaksinasi kanker serviks itu diberikan selama 3 kali. Jadi disuntikan selama 3 kali, yang di bahu kiri atau kanan itu boleh bergantian seperti itu. Jadi biasanya dia di awal, di pertama, kemudian di 1 bulan kedua, dan dilanjutkan pada 6 bulan berikutnya. Lalu apakah ada efeknya nggak sih? Nah, waktu itu saya sempat ngalamin demam pada saat saya lanjut dulu ya. Pada saat vaksinasi pertama itu saya ngalamin yang namanya demam. Tetapi setiap orang itu pastinya memiliki gejala atau efek yang berbeda-beda. Pada saat demam itu pun tidak terlalu tinggi sih, jadi cepat redanya juga. Nah, ini nih, saya waktu itu ikut program vaksinasi kanker serviks ini, atau vaksinasi HPV itu di Puri Bunda waktu itu. Jadi ada program dalam peringatan Hari Ibu waktu itu. Jadi ada program untuk vaksinasi kanker serviks. Gimana sih tahapan dari vaksinasi itu? Pertama, kita akan diperiksa dulu ke dokter kandungan yang ada. Nah, biasanya nih kalau misalnya orang yang belum, sebenarnya vaksinasi kanker serviks ini disarankan kepada para remaja, jadi wanita yang belum menikah. Vaksin ini tidak hanya untuk wanita, ternyata untuk laki-laki juga boleh untuk divaksin gitu. Karena vaksin kanker serviks ini juga dia untuk kutilan gitu, itu bisa untuk dihilangkan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk pertama itu biasanya akan dicek dulu kondisi apakah sudah aktif berhubungan. Kemudian jika belum, biasanya akan langsung divaksin. Tetapi kalau misalnya dia sudah aktif berhubungan seks, itu akan dilakukan pemeriksaan pap smear untuk melihat dulu kondisi seperti apa, kondisi rahimnya. Kalau misalnya ada masalah, mungkin ada gangguan, jadi disarankan untuk tidak melakukan vaksin dulu dan untuk melakukan pengobatan terhadap penyakitnya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada masalah, itu bisa untuk divaksin. Berapa sih harganya? Kalau untuk vaksin kanker serviks ini memang belum ada bantuan ya dari pemerintah, belum ada subsidinya gitu ya. Jadi selama ini memang secara mandiri, khususnya wanita yang memang sudah mulai aktif organ untuk reproduksinya, mungkin ya diarahkan untuk mengikuti vaksin ini. Untuk harganya memang cukup mahal. Misalnya saja yang vaksin yang saya ikuti itu harga aslinya itu sekitar 3 jutaan waktu itu. Nah, hanya saja saya waktu itu ada promonya di Puri Bunda, jadi bayarnya sekitar 2.300.000 atau 2.400.000 sekitar sekian untuk 3 kali vaksin. Nah, itu pun yang punya saya itu nama vaksinnya itu adalah Gardasil. Dia bisa melindungi dari 4 tipe dari human papillomavirus. Itu kan nama virusnya, yaitu tipe 6, 11, 16 sama 18. Jadi ada 4 strain virus yang bisa dilindungi, yang bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi yang merek untuk Gardasil. Nah, kemudian ada juga yang untuk D2, untuk yang ya 2 perlindungan itu lebih murah, cuman sekitar 1 juta
atau 1.400.000. Kenapa disaranin yang melakukan vaksin itu adalah wanita yang belum nikah, karena vaksin ini satu jangkanya cukup lama ya, 6 bulan untuk mengikuti vaksin ini. Kemudian efeknya itu adalah dilarang untuk hamil. Jadi vaksin ini disarankan untuk wanita yang belum menikah. Kemudian apakah bisa melindungi dari setidaknya kalau kembali lagi, karena kalau kanker serviks itu kan juga bisa terjadi dengan berbagai faktor, baik itu faktor lingkungan, makanan, mungkin dari faktor genetik juga. Nah, kalau untuk vaksin ini adalah untuk mengurangi risiko dari kanker serviks. Nah, untuk para wanita disarankan sebelum menikah itu untuk melakukan vaksinasi kanker serviks, karena ini juga mengurangi untuk risiko terjadinya kanker serviks yang merupakan musuh terbesar kedua, maksudnya menyebabkan kematian pada wanita itu adalah karena kanker serviks. Ya, demikian dulu yang bisa saya bagikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk para wanita ataupun para pria gitu yang sayang dengan wanitanya. Ayo diajak vaksin. Kok jadi promo ya? Oke, demikian dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di rekaman video lainnya.